kita masuk ke, oke, mungkin boleh di stop record dulu. Nanti pas presentasi, baru. eh Pendekatan konvensional itu masih menjadi pilihan untuk saat sekarang ini. Ya, jadi boleh Pak, boleh nggak sih Ustazah pakai pendekatan konvensional? Boleh, masih masih boleh, silakan. Misalnya teman-teman akan mengajarkan sebuah teori yang teorinya itu tidak bisa kalau diserahkan kepada peserta untuk mempresentasikannya. Harus ada penjelasan awal dulu dari guru atau dosen gitu. Nah, kemudian ada pendekatan komunikatif yang memang fokusnya untuk apa namanya, pembelajaran kalam. Nah, di pendekatan komunikatif itu pelajarannya adalah lebih banyak berdiskusi dan role play. Tuh. Kemudian ada lagi pendekatan saintifik. Kalau pendekatan saintifik ini biasanya dipadankan dengan kurikulum 2013. Jadi di kurikulum 2013 itu umumnya menggunakan metode saintifik, di mana siswa-siswa itu dianggap sebagai mereka ini calon ahli-ahli gitu. Mereka ini calon pakar. Sehingga biasanya mereka diberi tugas materi yang akan dibahas di pertemuan yang akan datang. Jadi materi yang akan datang mereka sudah ini dulu nih. Nah, jadi sifatnya di dalam kelas adalah mereka dikonfirmasi pemahaman mereka betul atau tidak. Nah, kalau di pendekatan saintifik ini lebih kepada proses berpikir kritis gitu. Nah, kemudian ada yang terakhir tadi pendekatan berbasis luaran atau OBE atau outcome based education. Kalau outcome based education itu seperti yang diterapkan di perguruan tinggi gitu. Jadi luarannya yang dilihat gitu. Kalau di pendekatan-pendekatan sebelumnya itu melihatnya proses. Tapi kalau di OBE itu fokusnya melihat utamanya adalah luarannya, produk luarannya gitu. Produk luaran teman-teman itu memakan atau memiliki porsi yang cukup besar dalam penilaian. Modul ajar dan RPP itu memiliki menduduki posisi cukup besar untuk penilaian, untuk dinilai kan. Misalnya mungkin dia 30% dari semua komponen yang lain misalnya gitu. Karena memang yang dilihat adalah ini. Nah, semua proses pembelajaran yang dilakukan selama MPBA itu muaranya atau berakhirnya adalah mampu menyusun RPP itu sendiri. Makanya teman-teman diberi berbagai macam pengantar mengenai bagaimana menyusun RPP, prinsip-prinsip apa yang harus diketahui, dan UTS-nya teman-teman pun kan juga diminta untuk mencari RPP dan modul ajar dan mewawancarai apa namanya kakak-kakak kelas yang sudah pernah merancang itu gitu. Jadi harapannya selesai di mata kuliah PPBA ini teman-teman bisa benar-benar merancang RPP secara mandiri. Teman-teman tahu apa yang harus dikembangkan, bukan berdasarkan apa yang sudah ada aja dikumpulin gitu ya. Jangan seperti itu. Pokoknya harus berdasarkan pemahamannya teman-teman sendiri. Karena nanti di sekolah itu kalian sendiri yang akan berjuang sendiri untuk membuat RPP dan modul ajar. Nah, kiranya seperti itu pengantar dari saya. Selanjutnya saya serahkan kepada kelompok 7. Mungkin saya tunjuk aja ketuanya ya. Kelompok 7 saya minta Bintang Putra yang menjadi ketua dan memandu jalannya presentasi kelompok 7. Saya minta 15 menit saja presentasinya ya. Jangan, nggak perlu panjang-panjang. 15 menit saja saya kira cukup. Kemudian untuk kelompok 8, eh, Alia Humaiza saya minta jadi ketua. Ya. Kelompok 8 juga 15 menit saja presentasi, dilanjutkan dengan tanya jawab gitu ya. Nah, jadi kiranya demikian yang bisa saya sampaikan. Ya, kiranya demikian yang bisa saya sampaikan. Saya serahkan kepada kelompok 7 ke siapa tadi? Ke ketuanya. Nah, untuk memulai, ya, Bintang. Kemudian link recordnya nanti tolong diunggah oleh PJ kelas di GCR ya. Oke, kiranya demikian. Nah, silakan untuk presentasi dan berdiskusi. Nah, saya izin mungkin di tengah-tengah teman-teman presentasi nanti menghilang. Ya, nah, silakan diselesaikan oleh teman-teman sampai ke kelompok 8. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya silakan kepada kelompok 7. Baik, Bu. Izin untuk share screen.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bintang Putra Ramadan dari kelompok 7 sebagai moderator ingin mempresentasikan eh, tentang pendekatan konvensional, komunikatif, saintifik, kooperatif, dan berbasis luaran atau OB. Boleh di next slide. Di sini saya tidak sendirian. Yang pertama ada Muhammad Yusuf, saya sendiri Bintang Putra, Muhammad Rais, dan Wil. Selanjutnya akan dipaparkan oleh saudara Rais. Oke, makasih kepada Bintang Putra Ramadan. Mana sih? Baik, sebelum masuk ke pembahasan konsep pendekatannya, saya bakal membahas tentang konsep dasar pendekatannya terlebih dahulu. Nah, konsep dasar pendekatan pembelajaran itu, yang pertama itu, pendekatan pembelajaran merupakan landasan utama dalam proses pengajaran. Gitu. Pendekatan dapat dipahami sebagai cara pandang atau sudut pandang seorang guru terhadap proses pembelajaran. Dengan kata lain, sebelum seorang guru menentukan metode, strategi, teknik, atau media pembelajaran, guru terlebih dahulu harus memahami pendekatan apa yang digunakan dalam mengajar. Karena pendekatan inilah yang menjadi dasar dalam menentukan arah pembelajaran di kelas. Secara sederhana gitu, pendekatan pembelajaran itu menjawab pertanyaan itu bagaimana sebenarnya peserta didik itu belajar gitu. Dan bagaimana seharusnya guru itu mengajar, mana cara guru itu harusnya mengajar. Oleh sebab itu, pendekatan bersifat lebih umum dan mendasar dibanding metode atau strategi pembelajaran. Nah, menurut ahli yaitu Edward Anthony pada tahun 1963, pendekatan adalah seperangkat asumsi atau keyakinan tentang hakikat bahasa dan bagaimana proses belajar terjadi. Dari pengertian ini dapat dipahami bahwa pendekatan bukan hanya sekedar langkah untuk mengajar, tetapi merupakan pandangan filosofis yang menjadi dasar seluruh kegiatan pembelajaran. Nah, dalam praktiknya, uh, di sini. Nah, dalam praktiknya, secara umum itu ada dua paradigma utama dalam konsep dasar pendekatan. Yang pertama, teacher center, yaitu berpusat pada guru. Nah, pada paradigma ini, guru menjadi sumber utama informasi. Guru lebih aktif dalam menjelaskan materi, sedangkan siswa cenderung mendengarkan saja atau menjadi pasif. Nah, yang kedua itu ada student center learning, berpusat pada siswa. Nah, pada paradigma ini, peserta didik menjadi pusat pembelajaran. Guru berperan sebagai fasilitator saja, pembimbing atau motivator. Siswa didorong untuk aktif mencari informasi, berdiskusi, bertanya, dan memecahkan masalah. Nah, contoh-contohnya antara lain itu seperti diskusi kelompok, kayak biasa. Seperti presentasi kita sekarang ini, nah, itu kan dari siswanya gitu, dari mahasiswanya yang ini, yang mencari materi dan lainnya. Guru sebagai fasilitator saja. Terus lanjut, untuk paradigma pembelajaran itu adalah cara pandang umum dalam sistem pendidikan. Nah, ini seperti yang saya sampaikan tadi, terbagi dua itu paradigma pembelajaran. Ada teacher center, guru dominan, siswa pasif, student center, siswa aktif, guru fasilitator saja. Nah, dalam dunia pendidikan terdapat dua paradigma utama. Paradigma lama yaitu teacher center mendapatkan guru sebagai pusat pembelajaran sehingga siswa cenderung pasif. Sedangkan paradigma modern yaitu student center menempatkan siswa sebagai subjek utama dalam pembelajaran. Saat ini, sistem pendidikan lebih mengarah pada student center karena dianggap mampu meningkatkan keterlibatan dan pemahaman siswa secara lebih mendalam. Contohnya,
pada kurikulum Merdeka. Selanjutnya, saya bakal membahas pendekatan konvensional. Nah, pendekatan konvensional fokus utama itu pada, kalau kita bawa ke bahasa Arab misalnya, nah, karena kita sekarang pro di bahasa Arab, fokus utama itu struktur bahasa seperti nahu dan sorof, serta pemahaman teks. Nah, ciri-ciri metodenya itu terarah pertama, terus berulang, drill, dan dipandu guru. Nah, metode-metode yang biasa digunakan itu, yang pertama itu ada ceramah, yang kedua itu ada drill, latihan pola, tadribat, seperti tadribat, tanya jawab, yang keempat itu ada terjemah. Nah, di sebelah ada kolom-kolom. Nah, kaitannya dengan maharoh dari pendekatan konvensional ini, kalau di maharoh istima, siswa itu biasa cenderung mendengarkan penjelasan guru, penerapan metodenya. Yang kedua, yang kalam, itu terbatas menjawab pertanyaan sederhana saja. Yang kiroah, biasanya membaca teks plus menerjemahkan. Kalau di maharoh kitabah, penerapan metodenya itu seperti menulis kaidah atau latihan i'rab. Nah, contoh konkretnya, guru menjelaskan fi'il madi, lalu siswa mengerjakan latihan perubahan kata dan menerjemahkan kalimat. Nah, itu penjelasan dari pendekatan konvensional. Nah, di sini ada karakteristik konvensional. Yang pertama, komunikasi satu arah. Yang kedua, siswa pasif. Yang ketiga itu hafalan dan pengulangan. Yang keempat, evaluasi berbasis tes. Nah, pendekatan konvensional memiliki ciri utama komunikasi yang berlangsung satu arah dari guru ke siswa. Siswa lebih banyak mendengarkan dan menghafalkan materi. Proses belajar cenderung berfokus pada pengulangan dan keberhasilan siswa diukur melalui tes tertulis. Hal ini membuat siswa kurang aktif dalam proses pembelajaran. Nah, analisis dari yang kedua, selanjutnya analisis dari pendekatan konvensional. Yang pertama, kita bakal bahas kelebihannya terlebih dahulu. Kelebihannya terlebih dahulu itu yang pertama ada efisien, yang kedua itu mudah dikontrol. Nah, sedangkan kekurangannya, yang pertama itu kurang interaktif. Jadi siswa itu kurang interaktif dengan guru gitu. Yang kedua itu tidak melatih berpikir kritis. Jadi di sini dalam pendekatan konvensional ini siswa itu tidak dalam pembelajaran itu tidak berpikir kritis lah gitu. Jadi kesimpulannya cocok untuk dasar, tidak untuk dominan. Pendekatan ini memiliki kelebihan dalam hal efisiensi, terutama untuk menyampaikan materi dalam waktu singkat dan jumlah siswa yang banyak. Namun kelemahannya adalah kurang memberikan ruang bagi siswa untuk berpikir kritis dan aktif. Oleh karena itu, pendekatan ini sebaiknya hanya digunakan pada kondisi tertentu, seperti saat menjelaskan konsep dasar. Terus, selanjutnya, yang kedua itu ada pendekatan komunikatif. Pendekatan komunikatif, fokus utama dari pendekatan komunikatif itu penggunaan bahasa dalam komunikasi nyata. Ciri-ciri metode dari pendekatan komunikatif itu ada interaktif, kontekstual, berbasis praktik. Nah, metode yang digunakan biasanya itu ada hiwar, dialog, role play, yang ketiga itu ada simulasi, yang keempat itu ada diskusi. Nah, kaitannya dengan maharoh istima itu penerapan metodenya seperti mendengar dialog. Nah, pada maharoh kalam, penerapan metode komunikatif itu seperti berbicara aktif, inti utama. Pada maharoh kiroah, penerapan metode pendekatan komunikatif itu seperti membaca dialog. Sedangkan pada maharoh kitabah, penerapan metode komunikatif itu seperti menulis percakapan. Contoh konkretnya, yaitu siswa berpasangan melakukan dialog. Misalnya, min aina anta, ana min Indonesia. Seperti itu.
Nah, di sini ada prinsip komunikatif. Yang pertama itu fokus pada makna, praktiknya langsung, interaksinya aktif, terus kesalahan sama dengan proses belajar. Dalam pendekatan ini, siswa didorong untuk aktif berinteraksi dan menggunakan bahasa secara langsung. Fokus utama bukan pada bentuk bahasa, tetapi pada makna kesalahan tidak dianggap sebagai kegagalan, melainkan sebagai bagian dari proses belajar yang wajar. Nah, analisis dari pendekatan komunikatif ini, kelebihannya yaitu siswa itu aktif. Yang kedua itu relevan dengan kehidupan. Nah, sedangkan kekurangannya itu ada dua di sini saya sebutkan, yaitu butuh waktu, karena ya makan waktu juga kalau dalam pendekatan komunikatif ini. Yang kedua itu guru harus kreatif. Nah, catatannya perlu didukung pemahaman konsep dalam pendekatan komunikatif ini. Nah, pendekatan komunikatif sangat efektif dalam meningkatkan keterampilan komunikasi siswa. Namun, pendekatan ini memerlukan waktu yang lebih lama dan peran guru yang kreatif. Selain itu, perlu dikomunikasikan dengan pendekatan lain agar siswa juga memahami konsep dasar dengan baik. Selanjutnya, itu yang ketiga, ada pendekatan saintifik. Nah, di pendekatan saintifik ini, fokus utamanya itu proses berpikir. Jadi ada mengamati, bertanya, sama menganalisis. Ciri-ciri metodenya itu eksploratif dan analitis. Nah, di antara metodenya itu yang digunakan ada discover learning, inquiry learning, analysis test, problem based learning. Nah, di samping itu ada uh, kolom-kolom kaitannya dengan maharoh. Yang pertama itu maharoh istima, itu penerapan metodenya seperti mendengar teks atau audio. Pada maharoh kalam, penerapan metodenya itu menyampaikan hasil analisis. Sedangkan pada maharoh kiroah, itu penerapan metodenya itu mengamati teks. Nah, pada maharoh kitabah, penerapan metode pendekatan saintifik ini seperti menulis kesimpulan. Contoh konkretnya, siswa membaca teks Arab, menemukan pola jumlah ismiyah, menyimpulkan strukturnya gitu. Selanjutnya itu ada landasan saintifik. Yang pertama itu ada konstruktivisme. Yang kedua ada Piaget. Yang ketiga ada Vygotsky. Ini kayak, ya, pendekatan ini pada teori konstruktivisme yang menyatakan bahwa pengetahuan tidak diberikan secara langsung oleh guru, tetapi dibangun oleh siswa melalui pengalaman belajar. Piaget menekankan proses perkembangan kognitif, sedangkan Vygotsky menekankan pentingnya interaksi sosial dalam pembelajaran. Nah, yang di atas tadi, yang tiga tadi itu, sebenarnya tokoh-tokoh dari landasan saintifik. Terus analisis dari saintifik, yang pertama kelebihannya yaitu sistematis. Yang pertama. Yang kedua itu melatih analisis. Sedangkan kekurangannya yaitu memakan waktu juga. Jadi pada pendekatan saintifik ini memakan waktu untuk menjalankannya gitu. Yang kedua itu tidak semua materi cocok. Nah, pendekatan saintifik sangat baik dalam mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan analitis. Namun, pendekatan ini membutuhkan waktu yang cukup panjang dan tidak selalu cocok untuk semua jenis materi, terutama yang bersifat sederhana, seperti konsep dasar tadi. Baik, mungkin itu dari saya. Saya kembalikan kepada moderator, kepada Bintang. Oke, persilahkan. Selanjutnya akan dibahas oleh Saudara Wildo. Oke, terima kasih Bintang. Jadi buat pendekatan kooperatif ini fokus utamanya itu kerja sama dalam belajar ya. Jadi sesama siswa saling bekerja sama dalam belajar. Lalu ciri metodenya yaitu kolaboratif dan berbasis kelompok. Nah, yang tadi saya bilang, jadi lebih kayak kerja kelompok lah di pendekatan kooperatif ini.
Nah, metode yang digunakan ada beberapa. Salah satunya ada jigsaw, think, think pair share, diskusi kelompok, dan presentasi kelompok. Lalu kaitannya dengan Maharoh, Maharoh istimewa. Jadi mendengarkan teman sekelompoknya, seperti itu penerapan metodenya. Lalu Maharoh yang kedua ada Kalam. Penerapan metodenya yaitu diskusi dan presentasi. Lalu Maharoh Kiroah, penerapan metodenya adalah membaca teks bersama. Lalu Maharoh Kitabah, penerapan metodenya yaitu menulis hasil kelompok, seperti yang kita lakukan lah. Lalu contoh konkretnya, teks dibagi ke beberapa kelompok, tiap kelompok memahami bagian, lalu saling menjelaskan. Boleh di next slide. Nah, di sini ada model kooperatifnya. Yang pertama tadi Jigsaw, lalu ada STAD, STAT, dan Think Pair Share. Nah, prinsipnya tanggung jawab, lalu interaksi dan kerja tim. Lalu terdapat berbagai model dalam pembelajaran kooperatif seperti Jigsaw dan STAT. Setiap model memiliki cara kerja yang berbeda, tetapi memiliki tujuan yang sama, yaitu meningkatkan kerjasama dan partisipasi siswa dalam pembelajaran. Jadi di pendekatan kooperatif ini lebih dijunjung kerjasamanya ya, jadi lebih aktif juga siswanya. Nah, lalu analisis kooperatif. Tentunya ada kelebihan dan kekurangan. Yang pertama, dari kelebihan yang pertama ada melatih teamwork, kerjasama timnya. Jadi siswa dilatih buat bekerja bersama lah. Lalu meningkatkan interaksi, lebih interaktif. Nah, kekurangannya yaitu perlu manajemen kelas. Nah, ini lumayan PR ya. Lalu resiko tidak merata. Dan tambahan kalau dari saya, mungkin kalau kerja kelompok, kerja sama misalnya di kelas, jadi lumayan berisik kali ya. Jadi ngobrol segala macam lah. Lalu pendekatan ini sangat efektif dalam meningkatkan interaksi antar siswa. Namun, guru harus mampu mengelola kelas dengan baik agar semua anggota kelompok berkontribusi secara seimbang. Jadi kita juga sebagai pengajar harus tetap membimbing dan memanage siswa-siswa ya supaya ya lebih berjalan dengan baik dan seimbang lah. Mungkin segitu saja dari saya. Kembalikan ke Bintang. Selanjutnya akan menjelaskan dari saya, yaitu ada pendekatan berbasis luaran atau KPI. Fokus. Yang pertama ada fokus. Adalah hasil output nyata siswa. Terus ciri-ciri metode berbasis produk dan performa. Metode yang digunakan, project based learning, presentasi, portofolio, dan praktik langsung. Kaitannya dengan Maharo yaitu yang pertama istimewa menyimak presentasi, yang kedua kalam presentasi atau speaking, yang ketiga kiroah riset materi, dan yang keempat kitabah menulis teks atau skrip. Contoh yang konkretnya, siswa membuat video percakapan bahasa Arab lalu dipresentasikan. Boleh di next slide. Prinsip OBE. Yang pertama, sudah outcome jelas. Kedua, evaluasi berbasis kompetensi. Yang ketiga, pembelajaran terarah. Dalam pendekatan ini, tujuan pembelajaran harus jelas dan terstruktur. Penilaian dilakukan berdasarkan pencapaian kompetensi, bukan hanya berdasarkan proses. Lalu ada lalu ada analisis OBE. Kelebihannya itu ada dua, terstruktur dan relevan. Untuk kekurangannya, yang pertama butuh perencanaan matang dan risiko fokus hasil kerja.
Pendekatan ini sangat baik untuk memastikan siswa memiliki kemampuan yang jelas. Namun, jika tidak seimbang, pendekatan ini bisa terlalu fokus pada hasil dan mengabaikan proses belajar. Boleh di next slide. Slide ini akan dijelaskan oleh Yusuf. Oke, terima kasih Bintang. Di sini ada Abel yang membuat beberapa pertandingan ya teman-teman untuk pendekatannya. Untuk pendekatan pertama itu konvensional, fokus utamanya itu berupa materi, dan untuk dari siswanya sendiri itu mereka bersifat pasif. Lalu ada pendekatan secara komunikatif yang menggunakan fokus utama tentang penggunaan teman-teman. Dan di sini siswa bersifat aktif. Lalu pendekatan saintifik fokus utamanya yaitu proses, dan siswa itu aktif. Lalu ada kooperatif, fokus utamanya interaksi. Di sini siswa menjadi kolaboratif. Lalu ada pendekatan terakhir itu ada berbasis luaran atau OBE. Fokus utamanya itu adalah hasil. Di sini siswa menjadi produktif. Mungkin bisa di next slide. Oke, di sini ada kesimpulannya teman-teman untuk mengakhiri presentasi kali ini. Kesimpulannya adalah dari pembahasan yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa pendekatan pembelajaran merupakan dasar yang sangat penting dalam proses pengajaran, karena akan mempengaruhi metode, strategi, dan hasil belajar dari siswa itu sendiri. Setiap pendekatan baik melalui konvensional, komunikatif, saintifik, kooperatif, maupun OBE, memiliki karakteristik kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Oleh karena itu, tidak ada suatu pendekatan yang paling sempurna untuk semua kondisi. Pendekatan yang paling efektif adalah dengan mengombinasikan beberapa pendekatan sesuai dengan tujuan pembelajaran, materi, serta karakteristik siswa. Yang dengan demikian, guru dituntut untuk bersifat adaptif dan fleksibel dalam memilih pendekatan agar proses pembelajaran dapat berjalan secara optimal. Mungkin bisa di next slide. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab, dan saya izin mengembalikan presentasi kali ini kepada. Selanjutnya ada sesi tanya jawab. Silakan yang ingin bertanya bisa
Sekali lagi, kepada sisi tanya jawab, apakah ada yang ingin bertanya? Bisa raise hand terlebih dahulu. Izin Mbak. Oh, oke, Alia Kansa, boleh. Oke, syukran Ahi, izin tanya. Kalau tadi dijelasin kan ada prinsip OBE. Itu kan kayak output gitu kan. Dia hasilnya berbasis luaran pendekatannya. Nah, yang terukur dan fungsional gitu. Nah, pertanyaannya, apakah sebuah video edukasi TikTok yang ditonton ribuan orang dan memicu diskusi publik jauh lebih bernilai sebagai tanda kutip produk kompetensi dibandingkan tumpukan eh, kertas laporan yang biasanya kita lihat ada di laci-laci meja guru? Menurut kelompok ini gimana? Terima kasih. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya, Lakansa. Adakah yang ingin bertanya lagi untuk satu orang? Jika tidak ada yang bertanya, saya tanya jawab, saya tutup.
Mohon izin untuk menjawab pertanyaan dari Alia tadi. Pertanyaannya, jika prinsip OBE menuntut luaran yang terukur dan fungsional, apakah sebuah video edukasi TikTok yang ditonton ribuan orang dan memicu diskusi publik jauh lebih bernilai sebagai produk konten kompetensi dibandingkan tumpukan kertas laporan yang hanya berakhir di laci meja guru? Betul kan? Betul. Oke. Nah, dari pertanyaan Alia ini lebih ke menunjukkan kritik sebenarnya. Nah, terhadap bentuk penilaian tradisional dalam pendidikan yang selama ini berjalan gitu. Jika dilihat dari prinsip outcome based education (OBE), maka yang paling penting bukan hanya proses belajarnya, tapi hasil nyata atau outcome yang dapat dibuktikan, diukur, dan bermanfaat dalam kehidupan nyata. Nah, dalam konteks ini, video edukasi TikTok yang ditonton ribuan orang dan mampu memicu diskusi publik memang dapat dianggap lebih bernilai sebagai produk kompetensi dibandingkan laporan tertulis yang hanya disimpan tanpa memberikan dampak nyata. Hal ini karena video tersebut menunjukkan bahwa peserta didik tersebut tidak hanya memahami materi, tapi juga mampu mengkomunikasikan pengetahuan, memanfaatkan teknologi digital, serta berpikir secara kreatif. Nah, semua itu merupakan bentuk kompetensi yang relevan dengan kebutuhan abad 21 pada abad 21 ini. Namun, bukan berarti laporan tertulis itu tidak penting gitu. Laporan tetap memiliki fungsi akademik seperti melatih kemampuan berpikir sistematis. Nah, yang kedua itu terus ada analisisnya gitu. Kemampuan analisisnya, terus kemampuan penulisan ilmiahnya gitu. Nah, permasalahannya bukan pada bentuk laporannya, melainkan apakah hasil tersebut benar-benar bermakna dan menunjukkan capaian pembelajaran yang nyata. Jadi dalam perspektif OBE, produk kompetensi yang baik adalah karya yang menunjukkan penguasaan kompetensi, dapat diukur hasilnya, memiliki fungsi yang nyata, dan memiliki dampak bagi lingkungan atau masyarakat. Karena itu, video edukasi yang efektif dan berdampak publik dapat menjadi contoh luaran OBE yang sangat relevan, terutama di era digital sekarang. Mungkin seperti itu jawabannya, Alia. Apakah sudah jelas? Sudah sangat terjawab. Terima kasih, Rais. Baik, sama-sama Alia. Dan boleh di next. Oke, cukup sekian dari kelompok 7. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh kelompok 8. Aku izin mulai ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 dan pada kesempatan kali ini kelompok kami akan membahas RPP dan modul ajar serta bagaimana cara memilih materinya dan penyusunan RPP-nya beserta modul ajar. Sebelumnya, Ane akan menyampaikan pengantar dulu. Seperti yang kita tahu, RPP sama modul ajar ini merupakan bagian pembelajaran yang penting karena dalam proses belajar mengajar itu guru dibantu sama RPP dan modul ajar ini untuk merancang pembelajaran agar lebih terarah, efektif, dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Di sini Ane tidak sendiri. Aduh, sorry.
Di sini Ane tidak sendiri, Ane ditemani sama kelompok-kelompok Ane yang lain. Ada Ratu Fatimah Zahra, Genia Rahmi, dan Mega Amelia. Oke, next on ke materi pertama yang akan kita bahas, kita akan berkenalan dengan RPP dan modul ajar. Kepada Ratu dipersilakan. Next slide, Alex. Dah. Oke, terima kasih Ale atas kesempatannya. Di sini aku izin menjelaskan tentang RPP dan modul ajar. Jadi, RPP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran itu adalah dokumen panduan guru yang membuat prosedur dan pengorganisian pembelajaran untuk mencapai kompetisi dasar atau KD atau tujuan pembelajaran dalam satu atau lebih pertemuan. Sedangkan modal ajar itu adalah perangkat pembelajaran kurikulum merdeka yang disusun secara sistematis oleh guru sebagai panduan komprehensif dalam proses belajar mengajar. Dokumen ini itu berisi tujuan, terus juga langkah, media pembelajaran, dan asesmen yang berbasis pada capaian pembelajaran atau CP, dan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya ada fungsi RPP dan modul ajar. Kalau fungsi RPP itu menjadi pedoman guru saat mengajar, terus juga membantu menyusun langkah pembelajaran, membuat pembelajaran lebih sistematis, dan membantu pengelolaan waktu pembelajaran gitu. Terus juga fungsi dari modul ajar itu membantu pembelajaran lebih fleksibel, terus juga menyesuaikan kebutuhan dan karakter siswa, mendukung pembelajaran aktif dan bermakna, serta membantu pelaksanaan asesmen dan refleksi. Jadi asesmen di sini itu proses penilaian dan evaluasi setelah kegiatan pembelajaran. Sedangkan refleksi ini tuh kayak momen bercermin bagi guru dan juga siswa. Kayak misalkan kalau guru itu guru menilai apakah metode mengajar tadi tuh udah efektif apa belum, terus juga kayak waktu yang dikelola tadi tuh udah pas apa belum, sama yang paling penting itu apakah tujuan pembelajaran itu sudah tercapai. Kalau misalkan bagi siswa itu kayak membantu mereka buat nyadarin kayak materi tadi tuh kira-kira udah paham apa belum ya, terus juga kira-kira materi tadi tuh mana yang sulit gitu. Boleh di next slide, Ale. Selanjutnya, sebentar. Selanjutnya ada perbedaan RPP dan modul ajar. RPP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran ini digunakan dalam kurikulum 2013 dan fokusnya itu pada langkah-langkah kegiatan pembelajaran di kelas untuk satu pertemuan atau lebih. Sedangkan modul ajar itu digunakan dalam kurikulum merdeka, merupakan pengembangan dari RPP yang lebih lengkap, disertai dengan materi ajar, lembar kerja siswa atau LKPD, dan instrumen asesmen. Selanjutnya ada komponen utama pada RPP dan modul ajar. Kalau pada RPP itu ada tujuan pembelajaran, terus juga materi pembelajaran, metode pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran, sama penilaian. Sedangkan di modul ajar itu ada capaian dan tujuan pembelajaran, pemahaman bermakna, kegiatan pembelajaran, media dan sumber belajar, asesmen dan refleksi. Jadi dapat kita lihat di sini kalau misalkan modul ajar itu satu tingkat lebih kompleks dari RPP kayak gitu. Terus ada kelebihan dan kekurangan RPP. Kelebihannya itu membantu pembelajaran lebih terstruktur, mempermudah guru untuk mengatur langkah pembelajaran, menjadi pedoman saat mengajar, penyusunannya itu lebih sederhana dan ringkas. Sedangkan kekurangannya itu cenderung berfokus pada guru, kurang fleksibel dalam pelaksanaan, kurang lebih bersifat administratif, kurang menyesuaikan kebutuhan siswa secara mendalam. Jadi uh,
kelebihan RPP ini, dia itu sangat membantu pembelajaran menjadi terstruktur, ringkas, dan pastinya memudahkan guru untuk mengatur urutan mengajar. Terus ada kelebihan dan kekurangan dari modul ajar. Kelebihannya itu lebih fleksibel dan kontekstual, berpusat pada kebutuhan siswa, mendukung pembelajaran aktif dan diferensiasi, membuat asesmen dan refleksi lebih lengkap. Kalau kekurangannya itu penyusunannya lebih kompleks, membutuhkan waktu lebih banyak, guru perlu lebih kreatif dan inovatif, memerlukan pemahaman kurikulum merdeka yang baik. Jadi kekurangan modul ajar di sini tuh karena modul ajar ini isinya lebih kompleks dan lengkap, jadi guru itu butuh waktu yang lama untuk menyusun modul ajar tersebut gitu. Dan di sini tuh kekurangannya guru itu dituntut harus lebih kreatif dan juga paham betul gitu tentang konsep kurikulum merdeka. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih Ratu atas penjelasannya. Berikutnya ada materi pemilihan materi ajar akan disampaikan oleh Ginia. Pada Ginia dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Ale atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang memilih materi ajar. Yang pertama, pengertian dan fungsi materi ajar. Pengertian materi ajar adalah semua bahan yang dipakai guru atau pengajar untuk menyampaikan pembelajaran kepada peserta didik agar tujuan belajar dapat tercapai. Materi ajar tidak hanya berupa buku atau tulisan, tetapi juga bisa dalam bentuk informasi, alat bantu, media, maupun sumber belajar lainnya. Jadi, materi ajar berfungsi sebagai pedoman bagi guru dalam mengajar dan membantu siswa lebih mudah memahami pelajaran. Dengan adanya materi ajar, proses belajar menjadi lebih terarah, sistematis, dan efektif. Go di next slide. Selanjutnya ada strategi memilih materi ajar. Yang pertama, esensial. Esensial berarti materi yang dipilih harus berisi konsep-konsep utama atau inti yang benar-benar penting untuk dipelajari siswa. Materi ini menjadi dasar atau fondasi sebelum siswa mempelajari materi yang lebih kompleks di tahap berikutnya. Contoh, sebelum belajar membuat kalimat bahasa Arab, siswa harus memahami mufradat dan kaidah dasar nahwu terlebih dahulu. Yang kedua, relevan. Relevan berarti materi harus sesuai dengan kebutuhan siswa dan berkaitan dengan kehidupan sehari-hari mereka. Dengan begitu, siswa dapat melihat manfaat nyata dan apa yang dipelajari sehingga pembelajaran terasa lebih bermakna. Contohnya, materi dialog berbahasa Arab tentang perkenalan, berbelanja, atau aktivitas di sekolah karena dekat dengan kehidupan siswa. Yang ketiga, kontinu. Kontinu berarti materi disusun secara runtut, bertahap, dan saling berkaitan dari tingkat mudah ke sulit. Penyusunan ini membantu siswa memahami pelajaran secara berkelanjutan sesuai perkembangan kemampuan mereka. Contohnya awalnya belajar huruf hijaiyah, terus kalau sudah mulai paham bisa melanjutkan ke kosakata, selanjutnya ke kalimat sederhana, kalau sudah bisa membuat paragraf, dan selanjutnya membuat percakapan. Jadi pemilihan materi ajar yang baik harus memuat konsep penting sesuai kebutuhan siswa dan disusun secara berkelanjutan. Boleh di next slide. Selanjutnya ada kriteria materi ajar. Yang pertama, sesuai dengan tujuan pembelajaran. Yang kedua, mudah dipahami peserta didik. Yang ketiga, menarik dan relevan dengan kehidupan sehari-hari. Yang keempat, sesuai tingkat kemampuan dan perkembangan siswa. Yang kelima, memiliki sumber yang jelas dan terpercaya. Yang terakhir, dapat membantu siswa mencapai kompetensi pembelajaran. Slide. Dikembalikan ke Ale.
Oke, terima kasih Genia atas penjelasannya. Selanjutnya ada penyusunan RPP dan modul ajar yang akan dijelaskan oleh Mega Amelia. Kepada Mega, dipersilakan. Baik, terima kasih Ale. Selanjutnya ada penyusunan RPP dan modul ajar. Next slide. Nah, di penyusunan RPP ini ada hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan. Yang pertama itu ada esensialitas materi. Jadi kita tuh harus milih materi yang paling inti dan bermakna supaya bisa mencapai CP gitu ya. Jangan semuanya dimasukin. Terus harus fokus ke apa yang wajib siswa paham di akhir pembelajaran. Yang kedua, ada karakteristik siswa. Kenali juga usia, gaya belajar, minat, kemampuan awal siswa gitu ya. Yang ketiga, ada keselarasan atau alikmen. Pastikan juga kayak tujuan, materi, metode, dan penilaian itu harus nyambung. Kalau misalkan tujuannya menganalisis, jangan pas asesmen cuma disuruh menyebutkan. Dan yang keempat, pertanyaan pemantik. Susun pertanyaan yang bisa bikin siswa itu mikir gitu, kayak mikir penasaran dan nyambung ke kehidupan mereka supaya kelas nggak bosan di awal. Yang kelima ada konteks lokal. Pakai contoh kasus atau masalah yang ada di sekitar siswa, misalnya pelajaran ekonomi, contohnya kayak pakai di pasar di daerah gitu ya, biar relevan dan gampang dipahami. Keenam, ada variasi metode dan strategi. Jadi untuk variasi metode dan strategi ini tuh harus dikombinasi, misalkan kayak ada diskusi, proyek, game, eksperimen, dan video. Tujuannya biar semua gaya belajar tuh ke cover gitu. Ketujuh, ada alokasi waktu. Jadi untuk alokasi waktu ini tuh kita bagi waktu secara realistis, seperti ada pembuka, inti, dan penutup. Jangan kebanyakan materi gitu ya. Terus yang kedelapan ada ketersediaan sarana dan prasarana. Cek dulu misalkan kalau ada LCD kita gunain LCD, terus menggunakan alat peraga juga gitu ya, bisa dibikin rencana supaya sejalan gitu. Dan yang terakhir ada instrumen penilaian yang jelas. Jadi kita harus tentukan dari awal nih mau nilai pakai apa, misalkan tes tulis, observasi, portofolio, atau presentasi. Dan juga rubriknya tuh juga harus jelas gitu biar siswa tahu dinilai dari mananya. Next slide. Selanjutnya ada langkah praktis dari nyusun RPP dan modul ajar. Yang pertama itu ada analisis target. Dicek dulu CP-nya tuh fase berapa. Kayak misalkan karakteristik siswa itu gimana, kemampuan awalnya mereka itu di mana, tujuannya biar nggak ngajar ketinggian atau kerendahan. Yang kedua ada tetapkan tujuan pembelajaran. Jadi untuk tujuan pembelajaran itu harus spesifik dan terukur supaya bisa dicapai gitu ya satu pertemuan atau satu bab. Kayak misalkan pakai kata kerja operasional, menganalisis, menyusun, mendemonstrasikan supaya jangan memahami doang gitu. Ketiga, ada rancang asesmen, yaitu tentukan dulu mau nilainya itu pakai apa. Kayak misalkan asesmen itu kan dibuat sebelum ngajar, jadi bukan belakangan gitu ya, biar nyambung gitu sama tujuannya. Yang keempat,
Susun skenario belajar. Jadi tuh ini inti RPP atau modul ajarnya tuh dibikin alur kegiatannya maaf, harus menarik gitu ya. Yang kelima ada siapkan ini udah ya, maaf. Oke, maaf dari ulang. Jadi langkah praktis untuk nyusun RPP dan modul ajar itu, yang pertama ada analisis target. Harus dicek dulu seperti yang tadi dijelaskan. Terus yang kedua ada tetapkan tujuan pembelajaran. Yang ketiga ada rancang asesmen. Yang keempat ada susun skenario belajar. Yang kelima ada siapkan media dan materi. Dan yang keenam buat lembar kerja peserta didik. Jadi bikin lembar kerja yang langsung mengarah ke tujuan. Jadi jangan cuma soal, tapi bisa kayak berupa studi kasus atau tabel analisis atau sebuah proyek singkat gitu ya. Terus yang terakhir lengkapi administrasi. Nah di sini tuh mempunyai komponen yang wajib, yaitu ada identitas, tujuan, langkah, asesmen, dan refleksi. Jadi rapiin dulu nih formatnya, kayak modul ajarnya boleh ringkas, tapi harus punya 3 inti wajib yang tadi disebutin. Selanjutnya ada tantangan dan solusi dalam penyusunan RPP dan modul ajar. Yang pertama itu, kalau membuat konten, tantangannya itu materinya tuh jangan terlalu padat. Untuk solusinya, fokus pada materi esensial. Yang kedua ada metode. Tantangannya itu monoton atau ceramah. Solusinya gunakan model pembelajaran inovatif. Dan yang ketiga ada media. Tantangannya itu pasti ada keterbatasan pada fasilitas. Dan solusinya itu manfaatkan lingkungan sekitar dan IT. Dan yang terakhir ada evaluasi. Tantangannya itu hanya fokus pada nilai akhir. Solusinya itu perbanyak umpan balik atau feedback yang kontinu. Dikembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih Mega atas penjelasannya. Nah, selanjutnya kita akan mengadakan forum diskusi. Pada teman-teman yang punya pertanyaan, boleh dijawab fitur raise hand-nya. Teman-teman, apakah ada yang mau mengajukan pertanyaan untuk didiskusikan bersama? Oke. Oke, karena sudah ada yang raise hand, karena sudah ada 2 orang yang raise hand, boleh kepada Syahira Bando dipersilakan untuk bertanya. Oke, terima kasih kesempatannya, Ale dan kelompok 8. Di sini Ane mau tanya tentang fleksibilitasnya sih, karena kan tadi modul ajar itu menekankan fleksibilitas kan, jadi biar sesuai sama karakteristik semuanya. Nah, tapi kalau feedback
feedback sangat disesuaikan dengan kondisi masing-masing siswa, dengan kontekstual gitu. Gimana kita memastikan agar standar kompetensi nasionalnya tetap terjaga? Apakah nantinya akan ada risiko terjadinya penurunan standar materi dengan menyesuaikan dengan keterbatasan siswa atau enggak? Atau gimana? Terima kasih. Terima kasih Syaira Banu atas pertanyaannya. Izin ditampung dulu ya. Pertanyaan kedua boleh dari Adinda Nursadah. Pada Adinda dipersilakan untuk bertanya. Baik, terima kasih Ale dan kelompok 8 atas kesempatannya. Izin bertanya, apakah seorang guru diperbolehkan untuk memodifikasi format modul ajar agar lebih ringkas dari komponen standar yang ada, asalkan tujuan pembelajaran tercapai? Oke, terima kasih Adinda atas pertanyaannya. Izin menampung pertanyaannya terlebih dahulu dan akan didiskusikan bersama kelompok 8. Pada teman-teman yang masih punya pertanyaan, daripada nggak bisa tidur, lebih baik ditanyain sekarang teman-teman. Boleh silakan dinyalakan fitur raise hand-nya, karena kita akan terbuka dengan segala bentuk diskusi yang mau didiskusikan bersama. Mau nanya. Oke, silakan Halik, boleh. Tadi kan pas metode penyusunan RPP yang secara praktis itu kan ada kalau nggak salah tadi lihat eh, apa sih melengkapi proses administrasi deh kalau nggak salah yang paling terakhir. Nah itu maksudnya gimana ya proses administrasi itu? Cuma penasaran aja sih. Oke. Terima kasih Halik atas pertanyaannya. Izin ditampung dulu ya Halik. Terima kasih kepada teman-teman atas pertanyaannya. Sekarang dari kami masing-masing akan menjawab masih satu-satu dari pertanyaan kalian. Aku akan menjawab pertanyaan dari Halik terlebih dahulu. Tadi Halik pertanyaannya seputar melengkapi administrasi dalam proses penyusunan RPP. Itu maksudnya itu guru harus mastiin semua dokumen dari bagian pembelajarannya itu udah siap dipakai, udah siap digunakan. Jadi gurunya tuh bukan cuma nulis materi aja, tapi ngelengkapin hal-hal pendukung pembelajaran, misalnya kayak identitas mata pelajarannya, tujuan pembelajarannya, absensi siswanya, terus media sama sumber belajar yang akan dipakai, instrumen penilaian, rubrik penilaian, sampai lampiran materi kalau misalnya diperlukan. Jadi intinya tuh gurunya nih nyiapin apa aja yang dibutuhin sebelum proses mengajar itu dimulai gitu. Balik, apakah menjawab? Ya udah terjawab. Makasih. Oke, terima kasih Halik. Selanjutnya akan ada Genia. Boleh Genia silakan. Baik, terima kasih kepada Ale. Di sini saya izin menjawab pertanyaan dari Dinda. Itu pertanyaannya, apakah seorang guru diperbolehkan untuk memodifikasi format modul ajar agar lebih ringkas dan komponen standar yang ada, asalkan tujuan pembelajarannya tercapai? Kalau menurut kelompok kami, guru boleh memodifikasi format modul ajar agar lebih ringkas sesuai kebutuhan pembelajaran. Modul ajar tidak harus selalu mengikuti format yang panjang atau sama persis. Yang terpenting tetap memuat komponen utama seperti tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, serta asesmennya. Selama isi dan tujuan pembelajaran tetap jelas, serta dapat membantu proses belajar peserta didik, formatnya bisa disesuaikan dengan kondisi kelas dan kebutuhan guru.
Apakah terjawab, Ukti Bima? Sudah terjawab, terima kasih. Terima kasih kembali atas pertanyaannya. Oke, aku izin menjawab pertanyaan dari Syahira Banu. Tadi itu pertanyaannya, modul ajar menekankan fleksibilitas agar sesuai dengan karakter siswa. Namun, jika feedback sangat disesuaikan dengan kondisi masing-masing siswa atau kontekstual, bagaimana kita memastikan standar kompetisi nasional tetap terjaga? Apakah ada risiko terjadinya penurunan standar atau watering down materi demi menyesuaikan dengan keterbatasan siswa? Oke, jawabannya agak lumayan panjang ya. Jadi pertama itu kita harus bedah dulu konsepnya. Kalau misalkan standar kompetensi nasional itu tuh destinasi akhir atau targetnya, sedangkan modul ajar ini dia itu tangganya bersifat fleksibel. Nah, standar nasional itu sebenarnya persyaratan minimum. Feedback yang personal dan kontekstual itu justru malah membantu siswa yang tertinggal itu untuk mencapai ambang batas tersebut gitu. Tanpa penyesuaian, siswa yang punya hambatan akan langsung mentok dan gagal total, yang justru malah membuat standar tersebut tidak tercapai sama sekali. Nah, maka dari itu, untuk menjaga agar tidak terjadinya penurunan standar, demi menyesuaikan keterbatasan siswa, kita harus menggunakan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran atau disebut KKTP. Caranya gimana? Caranya yaitu siswa ini membuktikan kompetensinya, boleh beda-beda, fleksibel, tapi indikator keberhasilannya itu tetap mengacu pada capaian pembelajaran atau CP. Contohnya, siswa di desa itu mungkin pakai contoh kasus pertanian, sedangkan siswa di kota itu pakai kasus industri. Nah, itu kan materinya beda, tetapi skill analisis dan nilainya itu tetap sama buatnya. Jadi kesimpulannya itu, resiko watering down itu memang bakal ada. Kalau misalkan guru ini salah mengartikan arti fleksibel sebagai permisif. Permisif tuh kayak salah kaprah gitu. Jadi guru membiarkan siswa tidak mencapai kompetensinya karena guru ini nih ngerasa kasihan kalau misalkan atau menganggap keterbatasan siswa ini sebagai alasan untuk menurunkan standar gitu. Makanya tugas kita sebagai pendidik adalah memegang teguh CP atau capaian pembelajaran sebagai kompas, sementara modul ajarnya ini sebagai kendaraannya yang bisa kita modifikasi sesuai medan lapangan kayak gitu. Apakah terjawab, Syara Banu? Ya, terjawab. Syukron, Ratu. Oke, syukran kepada teman-teman yang sudah bertanya dan kepada teman-teman yang sudah menjawab pertanyaan. Kalau gitu, Ane akan membuka sesi tanya jawab yang kedua kepada teman-teman yang masih penasaran. Daripada nggak bisa tidur, lebih baik ditanyakan sekarang. Oke, boleh silakan kepada Siti Hanza. Oke, sebelumnya terima kasih kepada Ale atas kesempatannya dan terima kasih juga kepada kelompok yang sudah memaparkan dengan sangat jelas ya. Oke, karena izin bertanya aja. Ini eh, sedikit bertanya. Pertanyaannya itu, kan kalau biasanya kita tuh bikin satu modul ajar kan satu untuk satu kelas kan ya gitu kan. Nah itu tuh bisa nggak sih satu modul ajar itu tuh bisa efektif digunakan untuk semua karakter peserta didik dalam satu kelas. Kan biasanya satu kelas itu berbagai macam karakter gak sih? Kan beda-beda ya. Ada yang entah dia face respon atau pokoknya beda-beda lah gitu karakteristiknya kan. Nah, apakah itu bisa efektif? Jikalau nggak bisa, bagaimana sih cara guru itu menyesuaikan tanpa harus membuat modul yang berbeda-beda? Apakah jelas? Jelas, terima kasih Anda atas pertanyaannya. Oke. Anda izin tampung dulu ya. Boleh selanjutnya kepada Wildan Hafiz. Dipersilakan memaparkan pertanyaan. Oke, baik. Syukron Ukti Ale. Izin bertanya nih. Tadi kan sempat dibilang kalau misalnya RPP itu cuman sampai, koreksi kalau salah ya misalnya ya, koreksi kalau salah ya, sampai Kurtilas, kurikulum 2013 dan juga sekarang pas kurikulum Merdeka itu pakai modul ajar. Nah, pertanyaan aneh, kalau misalnya sekarang kan kurikulum Merdeka
apakah masih relevan menggunakan RPP? Sekian, Ana kembalikan ke teman-teman. Ya, Syukron. terima kasih Wildan atas pertanyaannya. Ana izin tampung dulu. Oke, sepertinya cukup dari dua penanya dari Hamzah dan Wildan. Ana diskusikan terlebih dahulu bersama teman-teman kelompok 8. Oke, Ana mau izin jawab pertanyaan dari Hamzah terlebih dahulu deh. Tadi pertanyaannya itu ada modul ajar itu kira-kira efektif atau enggak digunakan untuk semua karakter peserta dalam satu modul ajar itu efektif atau enggak digunakan dalam satu kelas. Dan solusinya gimana kalau harus menyesuaikan tanpa membuat modul yang berbeda-beda. Kalau menurut aku sendiri, satu modul ajar itu belum tentu efektif dipakai untuk semua karakter peserta didik dalam satu kelas. Karena ya seperti yang kita tahu, siswa-siswa itu pasti punya kemampuan yang beda-beda. Dari mulai minatnya sendiri, gaya belajar, sama kecepatan masing-masing dalam paham sama materi yang kita ajarin itu pasti beda-beda. Kayak yang kita tahu juga ada siswa yang lebih mudah paham pakai visual, ada juga yang lebih aktif kalau misalnya disuruh diskusi kelompok. Terus ada juga pasti yang lebih suka praktik. Nah, karena itu guru juga harus pakai satu cara pembelajaran yang nggak bisa yang sama. Jadi kemungkinan masih ada peserta didik yang kurang paham kalau dipakein cara belajar yang sama semua. Tapi guru juga nggak bisa bikin modul ajar yang beda-beda untuk setiap siswa karena pasti akan makan waktu yang banyak. Jadi solusinya itu guru bisa nerapin pembelajaran diferensiasi dalam satu modul ajar yang sama. Misalnya, guru itu pakai variasi metode pembelajaran seperti diskusi, video video praktek atau kerja kelompok biar kebutuhan siswanya itu bisa terfasilitasi. Terus guru juga bisa kasih pilihan tugas atau aktivitas sesuai kemampuan siswanya. Nah, pakai cara itu, satu modul itu bisa bekerja secara efektif untuk berbagai karakter peserta didik tanpa harus bikin banyak modul ajar yang beda-beda. Pada Hanza, apakah terjawab? Oke, terima kasih Ale, sangat terjawab. Oke, terima kasih kembali Hanza. Kemudian pertanyaan Wildan akan dijawab oleh Mega. Pada Mega, dipersilakan. Oke, izin ulang ya pertanyaannya. Sekarang ini menggunakan kurikulum Merdeka, apakah masih relevan menggunakan RPP? Jawabannya masih relevan, tapi secara administratif namanya sudah berganti dan formatnya juga jauh lebih fleksibel. Jadi kalau ditanya apakah RPP masih relevan, jawabannya masih karena setiap proses pendidikan butuh perencanaan, namun formatnya tidak lagi kaku. Kurikulum Merdeka memberikan kemerdekaan bagi guru untuk menyusun rencana yang lebih ringkas. Yang penting esensi tujuannya tercapai dan sesuai kebutuhan siswa di kelas. Seperti itu, apakah terjawab, Wildan? Oke, izin ulang. Berarti intinya tuh kalau sekarang itu kita nggak usah kalau mau bikin perencanaan pelajaran tuh bisa lebih fleksibel lah ya, berarti gitu. Gitu bukan? Iya, benar sekali, Wildan. Oke. Syukur Lutfi. Oke, terima kasih kepada Wildan yang telah bertanya dan Hanza yang sudah bertanya dan kepada Mega yang sudah menjawab. Oke, selanjutnya ada kesimpulan. Berdasarkan materi yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa RPP sama modul ajar itu merupakan perangkat pembelajaran yang membantu tenaga pengajar dalam merencanakan proses belajar sehingga proses belajar mengajar itu lebih terarah dan efektif. Nah, dalam memilih materi ajar juga, guru perlu
memperhatikan tujuan pembelajaran, kebutuhan siswa, sama relevansi materi dengan kehidupan sehari-hari agar pembelajaran itu terasa lebih bermakna. Selain itu, RPP juga sama modul ajar juga harus memperhatikan berbagai aspek dari mulai karakteristik siswa, metode pembelajaran, media, serta aspek penilaian yang sesuai. Nah, meski begitu, ada berbagai tantangan dalam penyusunannya. Guru tetap dapat mencari solusi agar pembelajaran dapat berjalan dengan baik dan mencapai tujuan yang diharapkan. Dengan perencanaan pembelajaran yang baik, proses belajar mengajar dapat berjalan lebih efektif, menarik, dan mampu meningkatkan kualitas pembelajaran peserta didik. Oke, sekian pemaparan dari kelompok di depan. Kami mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian. Pada teman-teman yang masih memiliki pertanyaan karena presentasinya sudah ditutup, boleh menanyakan pertanyaan secara personal ke kelompok 8. Sekian, terima kasih perhatian teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.